Baik, sebagaimana kita sampaikan tadi, hadis ini menjelaskan tentang urgensi niat dalam setiap amalan. Para ulama menyampaikan terkait hadis ini, pertama saya bawakan kalam dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah perkataannya menyampaikan, laisa fi akhbarin nabi ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan min hadzal hadis. Tidak ada, kata Imam Bukhari, hadis Nabi yang paling banyak menghimpun faidah dan pelajaran kecuali hadis ini. Jadi Imam Bukhari ini memberikan pernyataan bahwa hadis ini memiliki faidah dan pelajaran yang sangat banyak sekali. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ahli hadis, mengatakan, "Law sallaftul abwab la ja'altu hadzal hadits fi kulli babin." Andaikan aku menulis sebuah kitab, menulis bab-bab dalam sebuah kitab, aku akan menjadikan hadis ini sebagai pembuka dari setiap bab. Karena saking penting dan berharganya kandungan dari hadis ini. Bahkan Imam Bukhari, kalau kita membuka Sahih Bukhari, hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis ini. Hadis pertama itu adalah hadis tentang niat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, hadal hadis thuluthul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hadis ini amal bin niat, setiap perbuatan tergantung niatnya, itu sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu satu bagian, maka sepertiganya itu adalah hadis tentang niat. Bahkan kata beliau, hadis ini masuk pada 70 bab dalam pembahasan fikih. Itu 70 bab dalam pembahasan fikih. Mulai dari bab toharoh, bab bersuci, kemudian bab tentang ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan berbagai pembahasan lainnya. Itu selalu ada pembahasan niat di sana. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan, usulul Islami ala thalathati ahadits. Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Atau pokok pembahasan Islam itu ada pada 3 hadis. Salah satunya adalah hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ingin rangkum seluruh agama Islam ini, itu terkumpul dalam 3 hadis saja. Dan itu semuanya ada di kitab kita ini nanti, insya Allah. Kitab Arba'in Nawawi. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat yang kita pelajari. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis kedua, itu adalah hadis Bunda Aisyah, nanti akan ada di hadis kelima. Siapa yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perintah Rasul, maka akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Yang kedua, perbuatan yang tidak ada landasannya enggak akan diterima. Yang kedua. Yang ketiga, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Itu 3 hadis yang menjadi poros agama Islam. Yang pertama, hadis tentang niat yang merupakan amalan hati. Yang kedua, hadis terkait amalan zahir atau yang nampak. Sholat, puasa, zakat, itu kalau tidak dilandaskan perintah Rasul, maka akan tertolak, tidak akan diterima. Yang terakhir tentang halal dan haram. Allah telah menjelaskan yang halal, Rasul juga telah menjelaskan yang halal. Begitu pula sudah menjelaskan yang haram. Allah juga menjelaskan tentang yang haram, Rasul juga telah menjelaskan yang haram. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi ada perkara yang itu mutasyabihat antara halal dengan haram. Belum jelas hukumnya. Nah, sekali lagi 3 hadis itu nanti akan kita pelajari. Tapi kita akan awali dulu dengan hadis pertama tentang niat. Nabi SAW mengawali hadis ini dengan perkataan innama al-a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Kalau di terjemah apa di sini terjemahnya? Terjemahnya nopo innamal a'malu binniyah di sini. Setiap perbuatan bagaimana? Setiap perbuatan tergantung, setiap amalan tergantung niatnya. Amal atau amalan itu mencakup amalan lisan dan amalan perbuatan, termasuk amalan hati di sana. Dan niat itu sendiri sudah adalah amalan hati.
Setiap perbuatan seseorang sah atau tidaknya itu tergantung di niat. Ini menunjukkan bahwasanya niat adalah syarat sah setiap perbuatan. Artinya apa? Seseorang itu kalau beramal tidak ada niat dalam hatinya maka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak sah amalannya. Oleh karena itu kata para ulama, an-niyatu syartun lisairil amal, bias salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sah dari segala amalan. Sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya itu tergantung niat. Dan amalan seseorang itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya amalan itu melakukan perintah seperti apa? Sholat, apa balik? Zakat, infak, sedekah, berwudu. Nah itu melaksanakan perintah. Nah ini juga butuh niat. Ibadah-ibadah yang seperti ini butuh niat agar dianggap sah dan diterima oleh Allah. Ada orang sholat tidak pakai niat, orang wudu tidak ada niat, maka tidak sah, tidak diterima. Bagian kedua, meninggalkan larangan. Nah kalau meninggalkan larangan itu tidak butuh niat agar dianggap sah, tidak butuh niat. Misalkan apa? Meninggalkan zina, meninggalkan rokok. Okay. Apakah itu butuh niat agar kita dianggap meninggalkan itu? Jawabannya tidak. Orang itu dianggap meninggalkan walaupun tanpa niat. Tapi dia itu diberi pahala kalau ada niatnya. Ada orang misalkan dia ditawari judi. Ditawari judi oleh temannya, itu loh. Apa? Batine wakeh. Apa? Bondone mek 100.000 kok bali 1 juta misalnya. Kalau orang ini meninggalkan karena takut rugi, bukan karena judi itu haram gitu. Pokoknya karena nggak pengen aja lagi. Apakah dia dianggap meninggalkan? Dianggap meninggalkan. Cuma ada dapat pahala. Beda kalau dia meninggalkannya, saya nggak mau judi. Karena judi itu dilarang Allah. Maka ini yang berpahala. Sama dengan orang ditawari rokok misalkan, dia menganggap rokok itu haram misalkan. Ditawari rokok. Kemudian apunten saya nggak rokokan karena saya batuk gitu. Dapat pahala enggak? Tidak. Ya, tapi dia sudah dianggap untuk meninggalkan itu, sudah dianggap dia itu meninggalkan larangan itu kalau itu dianggap haram. Maka yang menganggap itu terlambat. Tapi kalau dia meninggalkannya karena Allah melarangnya misalkan atau karena itu syariat mengharamkannya misalkan, maka dia dapat pahala. Nah itu bedanya ya. Kalau meninggalkan larangan itu tidak butuh niat sebenarnya. Tapi kalau dapat pahala harus ada niatnya. Jadi kata. Ya, tapi di sana ada amalan itu nggak butuh niat. Sekedar orang itu ngucapin itu langsung jatuh dan sah perbuatan itu. Nah, ada yang tahu nggak contohnya apa? Talak misalnya. Talak itu apa? Sekedar orang itu ngucapin talak meskipun tidak ada niat dalam hatinya itu sudah jatuh talaknya. Kata Nabi Rasulullah SAW, hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ada 3 perkara yang ketika pura-pura itu dia dianggap sungguh-sungguh. Dan ketika sungguh-sungguh ya dianggap sungguh-sungguh juga. Di antaranya adalah talak. Ada orang ngucapin talak dengan apa? Ngucapin talak dengan guyon. Itu sudah dianggap jatuh talaknya. Oleh karena itu seorang itu tidak boleh bermain-main dengan talak. Karena ini kalimat yang sakral, kalimat yang suci yang tidak boleh dibuat main. Termasuk nikah kata beliau. Ada orang tua guyoni anaknya dinikahkan dengan pria tertentu, itu bisa beneran nikah. Ya, ini beberapa amalan yang tidak butuh niat. Berarti secara umum amalan itu butuh niat, kecuali pada beberapa pembahasan saja. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kan kita sampaikan amalan itu butuh niat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah niat itu wajib atau harus dilafalkan dengan mengatakan saya niat berbuat demikian, saya niat ini itu, apakah itu wajib? Jawabnya tidak. Para ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, karena dia adalah perbuatan hati. Karena dia perbuatan hati, maka tidak disyaratkan untuk melafalkannya.
Dan para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Itu sepakat para ulama. Nabi dan para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Namun ulama belakangan, ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad itu mengatakan boleh, bahkan dianjurkan. Dianjurkan bahkan menurut mazhab Syafi'i melafalkan dengan tujuan memantapkan niat, memantapkan tujuannya, tapi itu tidak wajib. Andaikan dia keliru, yang dia lafalkan sholat zuhur, padahal yang dia niatkan sholat asar, itu tidak ngaruh. Yang penting niat dalam hati. Karena niat itu tempatnya di hati. Boleh tidak melafalkan ya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan makruh. Mazhab Maliki, mazhab Imam Malik dan ulama Malikiyah mengatakan makruh. Karena tidak pernah ada contohnya kecuali bagi yang was-was itu nopo kayak nggak mantap itu hatinya. Nah, maka yang seperti ini dianjurkan. Tapi kalau dia ini tidak terjangkiti was-was, ya sudah, dalam hati saja sudah cukup. Bahkan orang-orang kadang ini mereka terjatuh dalam was-was karena menganggap lafal niatnya itu tidak sempurna. Sering terjadi ya, dia diulangi lagi niatnya, diulangi lagi. Kenapa? Karena dianggap belum mantap. Tapi intinya melafalkan niat itu sekali lagi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan dianjurkan. Bagi yang bisa ibadah menghadirkan niat tanpa dilafalkan, maka itu lebih bagus. Karena sekali lagi para sahabat dan kemudian para sahabat Nabi SAW tidak pernah melafalkan niat. Tapi andaikan ada yang mengamalkannya, maka kita tidak ingkari terlalu keras. Karena memang ada andalan dasar atau ada ulama yang mereka ikuti. Baik, tapi ada amalan yang mana niat saja tidak cukup, harus dilafalkan juga. Ini pengecualian. Contohnya apa? Contohnya nazar. Tadi kan kita sampaikan, kaidah utamanya setiap amalan itu yang penting dalam hati. Tapi di sana ada amalan-amalan beberapa saja. Itu yang tidak sah kecuali harus ada niat dan lafal. Contohnya apa? Contohnya nazar. Nazar itu, jenengan kalau tidak niat, tidak dilafalkan, niat saja itu tidak jatuh nazarnya. Dalam hati dia bernazar. Oh nanti kalau dagangan saya sukses, saya bakal nyedekain atau saya bakal sedekah setiap Jumat. Tapi dalam hati saja. Itu apakah dianggap nazar yang sah? Tidak. Kecuali adalah lafal. Jadi nazar itu sekali lagi harus adalah lafal yang terucap dalam lisan. Tidak cukup hanya niat saja. Ya. Termasuk sumpah. Sumpah itu juga sama. Harus terucap dengan lisan. Dan harus ada niat. Tapi secara umum, setiap perbuatan itu niat itu letaknya di mana? Di hati. Ini clear ya. Kemudian berikutnya, kapan seseorang itu menghadirkan niat? Kalau kita mau ibadah nih ya, mau sholat, mau zakat, mau haji, kapan kita menghadirkan niat itu? Nah, para ulama, niat itu dihadirkan di awali ibadah. Dihadirkan di setiap awal melakukan ibadah. Misalkan apa? Kalau kita mau sholat, awal ibadah itu kapan? Takbir. Berarti niat itu dihadirkan ketika takbir. Kita akan sholat apa? Okay. Sholat zuhur kan, sholat asar kan. Harus ada niat dalam hati. Tidak boleh kita tuh takbir, tidak terbayang apa yang kita lakukan. Itu tidak boleh, tidak sah. Harus ada kerentek ataupun kehendak hati kita mau melakukan sholat apa. Allah dihadirkan. Plus kalau kita menjadi makmum, kita niatkan sholat jamaah. Jadi menghadirkan niat sholat. Niat itu jenis sholat apa? Plus menghadirkan niat jamaah. Kalau jenengan jadi makmum. Kalau sholat sendiri tidak wajib menghadirkan niat saya sholat sendiri. Tidak wajib. Kalau jadi makmum baru wajib menghadirkan saya niat jadi makmum. Hanya 3 itu kalau wudhu bagaimana? Ya menghadirkan niat wudhu dalam hati. Ketika awal membasuh wajah atau ketika membasuh tangan. Nah,
Pertanyaannya, boleh tidak kita menghadirkan niat sebelum itu? Sebelum takbir, okay. Jadi kan berarti sejenak menghadirkan niat. Saya sholat apa, jamaah atau tidak dihadir. Itu boleh atau tidak seperti itu? Jawabannya boleh. Menurut jumhur ulama boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Jenengan itu niat sebelum ibadah. Dengan catatan nggak terlalu lama jedanya, nggak terlalu lama. Jenengan masuk masjid, ya. Kemudian apa? Berhenti mau ikut imam, dihadirkan niat mau sholat. Itu sudah cukup. Meskipun nanti ketika takbir tidak ada niat sama sekali, itu sah menurut mayoritas ulama. Bahkan ini pendapat yang dipilih oleh ulama sebagai ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Ghazali. Itu memilih pendapat ini karena lebih mudah. Biasanya orang itu was-was. Itu karena menganggap niatnya belum pas dengan takbir. Karena di mazhab Syafi'i wajib ketika takbir di mazhab Syafi'i. Okay. Wajib ketika takbir mengadakan niat. Kalau ketika takbir nggak ada niat itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih mudah, terutama bagi awam, itu adalah pendapat jumhur tadi, boleh menghadirkan niat sesaat sebelum takbir atau sesaat sebelum wudu, selama jedanya tidak terlalu lama. Dan itu lebih mudah. Kadang kita itu sering ketika masuk masjid itu kan sudah ada kerentek mau sholat apa gitu. Ketika masuk masjid atau ketika berdiri di shaf, kita kadang sudah ada niat itu. Tapi ketika Allahu Akbar kadang hilang niat itu. Itu kalau di mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau menurut jumhur ulama sah. Dan ini yang lebih mudah. Ya, ketika sudah sholat sebelum takbir apa pas takbir? Sebelum ya, ini yang lebih mudah memang. Lebih mudah. Selama jedanya tidak lama. Kalau niatnya di rumah, masjid, kemudian hilang sama sekali mau niat sholat apa? Allahu Akbar, kemudian apa? Tidak ada bayangan sholat apa? Tidak sah. Kenapa? Karena jedanya terlalu lama. Dari rumah ke masjid. Tapi kalau masuk masjid, masuk pintu masjid, sudah ada kerentek mau sholat apa gitu. Sudah ada kerentek misalkan dia ini ingin sholat apa, maka itu sudah cukup. Meskipun apa? Meskipun ketika takbir dia tidak menghadirkan niat sama sekali. Dan sekali lagi ini pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan. Apalagi bagi orang awam yang kadang itu tadi was-was, dianggap niatnya belum cocok, belum bertepatan dengan takbir, sehingga dia ulangi lagi. Tapi andaikan dia bisa menghadirkan dua-duanya, ketika sebelum sholat dihadirkan, ketika takbir dihadirkan, maka itu lebih utama. Jadi kalau ditanya kapan niat itu dihadirkan, setiap awal perbuatan. Boleh sebelumnya dengan syarat jedanya tidak terlalu lama. Tapi di sana ada beberapa amalan yang boleh niat itu dihadirkan jauh-jauh sebelum ibadah. Boleh. Ada beberapa pengecualian. Saya catat dulu ada 3 pengecualian. Yang pertama adalah puasa. Kapan awal puasa itu? Kapan awal puasa? Ketika fajar kan ya? Ketika subuh. Apakah kita wajib menghadirkan niat ketika subuh atau subuh dengan waktu yang tidak terlalu lama? Jawabannya tidak. Kita boleh menghadirkan niat bahkan ketika tenggelam matahari di malam hari. Boleh, pas maghrib. Menghadirkan niat besok mau puasa. Itu boleh. Atau pada isya dengan menghadirkan niat. Boleh. Karena itu biasanya Bilal itu kalau habis sholat tarawih biasanya mentalkin jamaah untuk apa nih? Niat. Karena memang sudah boleh niat di waktu itu. Meskipun tidak harus dilakukan. Bahkan andaikan dia nanti ketika subuh tidak bangun atau sahur tidak bangun, maka sudah dia kan cukup. Kalau di malam hari sudah niat. Kenapa dikecualikan puasa? Karena ada hadis khusus. Nabi SAW menyampaikan, "Malam yubayyi as-siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang dia itu enggak niat dari malam, maka enggak sah puasanya. Maka tidak sah. Baik. Kemudian zakat juga demikian. Zakat boleh menghadirkan niat sebelum bayar ke fakir miskin. Kapan kita dianggap membayar zakat? Kalau kita salurkan ke fakir miskin atau kita salurkan ke badan amil zakat. Itu baru dianggap bayar zakat. Tapi boleh dihadirkan sebelum itu. Ketika kita misah harta,
atau membayar zakat fitri, misalkan kita pisah berasnya atau kita beli berasnya, itu kita boleh menghadirkan niat ketika itu. Untuk apa saya beli beras? Untuk zakat misalkan. Maka sudah dianggap nih niat. Meskipun nanti ketika kita bayar ke mudin atau bayar ke panitia zakat kita nggak niat, itu sudah cukup. Sudah cukup. Kapan niatnya tadi ketika beli beras? Tadi ketika menakar beras, itu boleh. Boleh dihadirkan ketika itu. Jadi ketika zakat, jenengan nggak usah terlalu memberatkan diri. Ya, dalam artian ini kalau saya tidak niat, kapan ini saya niatnya? Atau harus ada akad tertentu? Itu tidak wajib. Akad antara pembayar zakat dengan penerima zakat itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Maka ini sebenarnya tidak ada tuntutannya di dalam mazhab Syafi'i. Akad antara apa ijab qabul ya, dalam menerima zakat itu tidak ada sebenarnya. Ijab qabul itu hanya ada pada jual beli di mazhab Syafi'i. Saya beli, saya jual lah, itu ijab qabul. Tapi kalau pada zakat sebenarnya tidak ada. Ini kalimat yang pertama tadi ya, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan sah atau tidaknya tergantung niat. Kalimat kedua dalam hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau bisa dua kalimat itu jenengan hafal. Karena pendek ya. Innamal a'malu binniyat yang pertama. Yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi iso dalil-dalil dikit gitu ya. Tapi kita hafal hadisnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena perkataan Nabi. Dan perkataan beliau tentunya lebih utama daripada perkataan manusia untuk dia. Kalimat kedua maknanya apa di situ? Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, dari kalimat ini kalimat kedua dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya niat adalah syarat untuk dapat pahala. Sekali lagi, niat adalah syarat untuk dapat pahala. Kalau tadi apa? Niat itu syarat sah ibadah. Sah atau tidaknya tergantung niat. Pahalanya itu juga sama tergantung niat. Ya. Keduanya butuh niat. Sah atau tidaknya termasuk dapat pahala atau tidaknya itu tergantung niat. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya tujuan disyariatkan niat itu ada dua. Tujuan disyariatkan niat itu ada dua. Yang pertama, membedakan maksud dari ibadah. Untuk siapa sih ibadah ini kita lakukan? Itu fungsinya niat. Membedakan untuk siapa kita beramal. Apakah untuk Allah? Ataukah bukan? Apakah untuk ketaatan? Untuk ibadah? Ataukah bukan? Itu yang membedakan adalah niat. Bisa jadi ada orang itu sedekahnya sama. 100.000 atau 200.000. Tapi satunya mengharap pahala dari Allah. Satunya karena pengen dapat pujian. Sama amalannya. Tapi yang membedakan adalah niat. Itu fungsinya niat. Yang kedua, niat itu fungsinya juga membedakan antara satu amalan dengan yang lainnya. Membedakan satu amalan dengan yang lainnya. Baik membedakan ibadah dengan yang bukan. Atau membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama, membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Membedakan atau sebelumnya membedakan antara ibadah dengan yang bukan. Fungsi niat itu apa? Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah atau perbuatan biasa gitu ya. Contohnya apa? Ada orang duduk-duduk di masjid. Ada orang duduk-duduk di masjid. Ada dua orang duduk-duduk di masjid. Satunya niatnya i'tikaf, nunggu waktu sholat. Satunya lagi karena pengen numpang tidur, numpang istirahat, atau numpang ngecas HP. Sama-sama duduk di masjid. Yang membedakan apa? Niatnya. Yang satunya bernilai ibadah, bahkan dianggap sholat, karena dia menunggu sholat. Kata Nabi Rasulullah SAW, la yazalu ahadukum fi sholatin madama sholatu tahbisu. Kata Nabi Rasulullah SAW, orang itu selalu dihitung sholat, selama dia itu berada di masjid dan tidak lain tidak bukan untuk menunggu sholat. Itu dinilai sholat. Walaupun dia nggak sholat, selama niatnya untuk i'tikaf atau nunggu waktu sholat. Yang satunya ngecas HP, yang nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Atau orang yang menahan makan minum, yang satunya pengen puasa dengan menahan makan minumnya, yang satunya pengen diet.
pengen mengurangi lemak dalam tubuhnya. Mana yang berpahala? Yang pertama yang tujuannya puasa. Itu fungsinya nih, niat membedakan yang ibadah dengan yang bukan. Bahkan seluruh perbuatan kita yang sifatnya kebiasaan atau yang sifatnya mubah, bukan ibadah gitu, itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk ketaatan. Ya, misalkan apa? Misalkan seseorang tidur. Tidur itu kan sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang lumrah dilakukan oleh setiap orang. Tapi kalau dia tidur qailulah misalkan, tidur siang, tujuannya biar nanti malam bisa mudah bangun, sholat malam, qiyamul lail, maka tidurnya bernilai ibadah. Atau misalkan dia tidur pada isya jam 8, jam 9, tidur lebih awal. Tujuannya biar bisa bangun lebih awal. Itu bernilai ibadah tidurnya. Berbeda kalau dia tidur lebih awal, biar bisa nonton Liverpool atau Barcelona, maka tidak ada nilainya itu tidurnya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ibadatu atau adatul aqyasi ibadah. Adatul aqyas, perbuatan adat atau kebiasaan dari orang yang cerdas, dari orang yang berilmu, itu bisa jadi bernilai ibadah karena dia niatkan untuk ketaatan. Oleh karena itu kata para ulama, inwi khairan fi kulli syai' hatta khurujuka ilal kunasya atau ilal kunasya atau ila qada'il hajat. Seperti ulama sangat mengatakan seperti ini, niatkan kebaikan dari setiap amalanmu meskipun engkau itu ingin masuk ke kamar mandi. Niatkan apa? Niatkan ketaatan. Ya, kita selalu niatkan kebaikan. Boleh jadi sesuatu yang kecil tadi yang kita niatkan untuk ketaatan itu bisa bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW menyampaikan, idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibu wa kana lahu shadaqah. Nabi kita memberikan sebuah kaidah atau sebuah wejangan. Andai kan ada orang yang memberikan infak kepada keluarganya, memberikan apa? Nafkah. Itu kalau diniatkan untuk mendapat pahala itu bisa jadi ibadah, bisa jadi sedekah. Tapi kalau diniatkan sekedar ngasih saja, tidak ada niat untuk dapat pahala, ya tidak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya kita memberi nafkah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, itu nilainya sedekah. Bahkan sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Karena itu sedekah yang sifatnya wajib. Kalau sedekah kepada selain keluarga yang tidak ada kewajiban nafkah, itu hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi kalau diniatkan untuk ibadah sebagai ketaatan, mentaati perintah Allah di dalam kewajiban atau menunaikan kewajiban memberi nafkah. Kalau tidak ada niat itu, jadi kan ngasih tiap bulan kepada istri, nah ada nilainya. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah sebagai bentuk kewajiban memberi nafkah, maka bisa bernilai ibadah. Bahkan kita bekerja sekalipun dengan tujuan agar kita bisa menafkahi keluarga. Setiap kita keluar rumah, bekerja di kantor, bekerja di toko, itu bisa menjadi ibadah. Oke. Jadi sekali lagi, orang yang berilmu, perbuatan yang awalnya bukan ibadah bisa jadi ibadah. Ini seperti seorang pengusaha yang cerdas. Seorang pengusaha itu apapun bisa jadi cuan, jadi harta. Ini kalau pengusaha yang cerdas. Begitulah dengan orang yang berilmu, amalan apapun yang itu sederhana, itu bisa jadi ibadah kalau disertai niat. Kemudian niat itu membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Seperti apa? Orang yang sholat 2 rakaat di waktu duha. Bisa jadi dia itu sholat duha, bisa jadi itu qadha subuh. Yang membedakan apa nih? Niat. Atau ada orang puasa di hari Senin. Bisa jadi dia itu puasa sunnah, bisa jadi dia itu mengqadha, bisa jadi puasa yang lain. Yang membedakan nih niat, begitu ya. Yang sekarang apa hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah atau dalam satu amalan? Menggabungkan dua niat. Nah, ini ada dua keadaan atau ada dua perincian. Yang pertama, menggabungkan niat ibadah dengan ibadah yang lainnya. Menggabungkan dua ibadah dalam satu niat. Nah, boleh enggak itu? Contohnya apa? Nah, ini ada perincian lagi. Yang pertama, menggabungkan yang fardu dengan yang fardu. Menggabungkan amalan yang wajib dengan amalan yang wajib. Digabung jadi satu. Nah, itu boleh enggak? Hukum asalnya enggak boleh. Ya boleh seseorang itu menggabung
ibadah jadi satu. Misalkan apa? Meniatkan sholat zuhur plus asar di jamak takdim, diniatkan jadi satu. Boleh tidak? Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Atau meniatkan puasa qadha, itu kan wajib ya, dengan puasa nazar misalkan, itu tidak boleh karena dua-duanya wajib. Meniatkan sholat subuh dengan sholat qadha subuh hari lalu atau hari kemarin, nah itu tidak boleh juga karena dua-duanya wajib. Kecuali pada satu perkara. Ya, sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan satu saja. Ini yang sering kita lakukan. Kecuali pada satu perkara, yakni menggabungkan mandi wajib dengan wudhu yang wajib. Itu boleh. Menggabungkan mandi besar dengan wudhu, itu boleh. Maksudnya bagaimana? Jenengan junub, kan biasanya punya hadas kecil juga, pipis, maaf, atau yang lainnya. Kita mandi besar sekali dengan niat untuk mandi besar plus mengangkat hadas kecil, itu sudah cukup, tidak usah wudhu lagi, tidak apa-apa. Karena mandi dengan wudhu tadi itu bisa digabung jadi satu. Tapi lebih utama tetap kita wudhu lagi. Bahkan yang lebih utama juga wudhunya di awal, sebagaimana yang Nabi lakukan. Kalau yang Nabi lakukan itu kan sebelum wudhu beliau, sebelum mandi beliau wudhu dulu, baru mandi dengan sempurna. Ini mandi yang sunnah. Tapi andaikan kita langsung mandi besar tanpa wudhu, kemudian langsung sholat, sah atau tidak? Sah sholat kita. Selama, ini catatan penting, ketika mandi, jadi kan tidak batal wudhunya. Seperti apa? Tidak jatuh kemaluan, atau tidak pipis dan sebagainya. Kalau tengah-tengah mandi, kita nyentuh kemaluan, ya sudah, kita wajib wudhu lagi nanti ketika selesai mandi. Paham ya? Jadi kapan kita tidak perlu wudhu lagi? Kalau sejak awal mandi, kita sudah tidak batal wudhu. Oleh karena itu, berarti tidak boleh nyentuh kemaluan. Kalau pengen tidak wudhu lagi. Tapi kalau misalkan repot lah, ya sudah nanti wudhu lagi saja. Kan kita tidak mungkin, atau bukan tidak mungkin, tapi jarang. Atau sulit kalau kita mandi tidak menyentuh bagian kemaluan. Walaupun sebenarnya bisa, tinggal apa diguyur saja kan tidak wajib digosok-gosok. Baik, yang pertama. Yang kedua, menggabungkan sunnah dengan yang sunnah. Itu boleh. Menggabungkan yang sunnah dengan yang sunnah. Itu boleh. Contohnya apa? Menggabungkan mandi Jumat dengan mandi untuk hari Aid. Boleh. Menggabungkan mandi Jumat dengan mandi untuk sholat Aid. Itu boleh. Misalkan hari Jumat bertepatan dengan hari Aid. Atau menggabungkan puasa Sya'ban misalkan, ini kan masuk bulan Sya'ban ya, dengan puasa Senin. Nah, itu juga bisa. Misalkan besok atau sebelumnya besok hari Kamis, ya dengan niatkan untuk puasa Sya'ban plus puasa Kamis, itu boleh. Karena dua-duanya ibadah sunnah. Atau yang paling sering, menggabungkan niat tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah isya. Boleh. Menggabungkan niat qobliyah dengan atau sholat rawatib lah intinya ya, dengan sholat tahiyatul masjid, itu bisa. Atau sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu juga bisa. Bahkan kita bisa menggabungkan 3 sholat dalam satu waktu. Misalkan apa, kita masuk masjid sebelum zuhur, ya sunnah wudhu, kemudian sunnah habis wudhu tentunya ya, kemudian sunnah tahiyatul masjid sama qobliyah zuhur misalkan atau qobliyah asar. Itu bisa digabung jadi satu. Lalu apa menggabung ibadah wajib dengan yang sunnah sekarang? Boleh tidak? Ya, ada kalanya boleh, ada kalanya tidak. Boleh contohnya menggabungkan mandi Jumat dengan mandi wajib, itu boleh. Mandi wajib, hukumnya kan wajib ya. Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Itu boleh digabung. Jadi satu. Jadi kan misalkan maaf junub begitu, hari Jumat, boleh digabung dengan niat mandi Jumat. Jadi satu, tidak perlu mandi 2 kali. Okay. Ada kalanya membatalkan, ada kalanya tidak boleh. Tadi yang boleh contohnya adalah mandi tadi. Yang tidak boleh contohnya misalkan menggabungkan niat qobliyah subuh dengan niat subuh. Kan sama-sama 2 rakaat gitu. Boleh nggak digabung gitu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang sunnah dengan yang wajib di sini tidak bisa digabung. Baik. Sekarang menggabungkan antara puasa
Arafah, misalnya. Puasa Arafah dengan puasa Senin. Nah, boleh nggak digabung itu? Boleh, karena dua-duanya sunnah. Puasa Syawal dengan puasa Qadha, tidak boleh ya. Pendapat yang lebih hati-hati tidak boleh. Karena yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Benar ya? Mengqadha wajib, puasa Syawal sunnah. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi lebih utama kita qadha dulu baru puasa Syawal. Menggabung qadha puasa dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sambil niat qadha. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena dua-duanya fardu atau wajib. Nah, sekarang menggabungkan niat ibadah dengan yang bukan. Tadi menggabungkan apa? Niat ibadah dengan ibadah. Ada berapa tadi? Yang pertama menggabungkan yang wajib dengan yang wajib. Enggak boleh ya. Yang kedua menggabungkan yang sunnah dengan yang sunnah. Boleh tidak? Boleh. Yang terakhir menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Ada kalanya boleh, ada kalanya tidak. Sekarang yang kedua, menggabungkan niat ibadah dengan yang bukan. Menggabungkan niat ibadah dengan yang bukan ibadah. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menggabungkan niat ibadah dengan perkara mubah. Menggabungkan niat ibadah dengan perkara mubah. Maksudnya bagaimana? Contohnya, dia niat puasa sambil niat menyehatkan badannya. Kan ada beberapa orang dia puasa ya benar untuk Allah Ta'ala. Tapi sambil ada niat dalam hati, dia pengen menyehatkan tubuhnya, mengurangi lemak, mengurangi kolesterol. Nah, kan kadang ada niat-niat seperti itu. Boleh tidak yang seperti itu? Jawabannya boleh. Boleh-boleh saja. Tapi pahalanya beda. Dengan kalau niatnya ikhlas 100% untuk Allah. Karena puasa, ya, sehat atau tidak sehat itu siapa yang berikan? Allah Ta'ala, ya kan? Kita tanpa niat sehat, sekalipun insya Allah puasa membuat orang itu sehat. Demikian. Sehingga tidak perlu ada lagi kita ada porsi niat untuk sehat. Misalkan. Niatkan 100% lillahi ta'ala. Sama dengan orang yang haji sambil ada niat untuk dagang. Ya. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh, karena berdagang itu sesuatu yang mubah. Cuma pahalanya berbeda. Kalau dia itu ibadah ke tanah suci 100% niatnya untuk Allah Ta'ala. Tiada niatan untuk dunia. Tapi kalau ada niatan itu, batal enggak ibadahnya? Sah tidak? Sah dan boleh. Cuma ini berpengaruh pada kesempurnaan pahala. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan kalau ada bagian niat untuk selain Allah, walaupun itu perkara mubah, maka nggak dapat pahala sama sekali. Sebagian ulama mengatakan demikian. Di antaranya Al-Imam Aizuddin Ibn Salam mengatakan demikian. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah tetap sah, cuma nilai pahalanya berbeda. Yang kedua, menggabungkan ibadah dengan sesuatu yang terlarang. Kalau tadi apa? Menggabungkan ibadah dengan sesuatu yang mubah. Hukumnya apa? Boleh. Yang sekarang menggabungkan ibadah dengan perkara terlarang. Seperti apa? Dia sedekah sembari ada niat untuk ingin dipuji atau agar dipuji orang. Nah, itu kan nggak boleh ya, niat dipuji orang. Itu kan haram, terlarang. Nah, maka dalam ini ada perincian. Ketika seseorang beramal, ada unsur riya di sana. Nah, itu ada perincian. Riya itu boleh atau tidak? Ternyata terlarang ya. Kalau masuk ke ibadah seseorang, bagaimana hukumnya? Itu ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau dari awal dia melakukan ibadah atau ketaatan, 100% ingin dapat pujian. Niatnya apa? Dari awal sudah pengen dapat pujian. Maka yang seperti ini, itu tidak dapat pahala dari awal. Pahalanya gugur, tidak dapat apa-apa. Kemudian apa? Dia juga berdosa. Karena apa? Karena dia menjadikan amal untuk Allah, dia jadikan untuk mendapatkan apa? Pujian dari manusia. Yang kedua, amalan itu awalnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Awalnya ikhlas. Misalkan apa? Seorang santri, awal belajar, dia niat untuk Allah Ta'ala. Di tengah-tengah, dia belajar, tiba-tiba ada keinginan, dia pengen dipuji, ingin dapat gelar, ingin dimuliakan di masyarakat, ingin diangkat derajatnya, ingin dapat
harta yang banyak dengan dia belajar agama. Ya, seperti itu bagaimana? Ini ada dua keadaan. Ada kalanya apa? Dia terus-menerus membiarkan riya itu sampai akhir amalan. Ada kalanya dia melawan itu. Dia melawan agar tidak terjangkiti riya. Karena riya itu bisa menjangkiti siapapun yang beramal. Oleh karena itu Nabi SAW itu mengibaratkan riya itu seperti syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Yang bisa menjangkiti siapa. Karena orang itu, siapapun orang itu suka dipuji. Nah, kalau ada keinginan itu cepat-cepat kita tolak. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan keutamaan orang yang berbuat ikhlas. Bahwasanya kita itu beramal capek-capek. Kalau ada tercampuri riya, maka amalan kita akan gugur. Ya, jadi tadi kita sampaikan amalan yang awalnya itu Allah, kemudian ada riya setelahnya, maka amalan itu gugur. Orang yang sedekah misalkan untuk Allah Ta'ala, di tengah-tengah dia sedekah, hadir keinginan untuk dipuji. Nah, maka ini kalau tidak dia tolak, tidak dia cegah, tidak dia lawan, maka bisa membatalkan amalan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang selesai beramal muncul rasa senang saat dipuji? Kita selesai beramal, selesai melakukan ketaatan, ada orang yang memuji kita dan kita merasa senang. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah dan tidak membatalkan amalan. Kenapa? Karena amalan kita sudah selesai. Selama amalan itu ikhlas, itu tidak masalah. Tapi kalau dia diceritakan dengan tujuan agar orang itu memujinya, itu sama saja. Dia sudah selesai beramal, dia haji umroh, lillahi ta'ala, alhamdulillah, niatnya terjaga. Tapi setan masuk dari pintu lain. Orang ini dibuat menceritakan amalannya. Yang awalnya dia untuk Allah Ta'ala, amalnya tersembunyi, Masya Allah. Kemudian dia ceritakan. Dengan tujuannya apa? Untuk dipuji orang. Nah, itu sama saja. Terjatuh dalam perbuatan sum'ah namanya. Itu temannya riya, namanya sum'ah. Keinginan untuk dipuji orang dengan cara memperdengarkan amalannya ke orang lain. Hukum asalnya itu tidak apa-apa memperdengarkan amalan, menceritakan amalan. Sebagaimana ketika Nabi pernah bertanya kepada sebagian sahabat, siapa melakukan ini, siapa melakukan ini, maka sebagian sahabat menjawab, saya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Tidak apa-apa menceritakan amalan selama bisa menjaga niat. Tapi lebih hati-hati, itu kita sembunyikan. Kalau ingin diceritakan, maka tujuannya harus kita tata untuk memotivasi misalkan ya, untuk memberikan semangat, apalagi kepada orang yang lebih muda, misalkan kita ceritakan masa lalu kita seperti ini, saya beramal seperti ini, itu boleh selama kita bisa menjaga niat. Bahkan itu bisa menjadi maslahat kalau misalkan orang termotivasi dengan apa yang kita lakukan, bisa berbeda dakwah. Nah, kita ke kalimat terakhir dari hadis ini. Kita sudah selesai dari kalimat pertama dan yang kedua. Inti dari kalimat pertama tadi, innamal a'malu binniyat, itu nopo, setiap amalan sah atau tidaknya tergantung niat. Yang kedua, amalan itu dapat atau tidaknya pahala itu juga tergantung niat. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya niat itu disyariatkan pertama untuk membedakan antara amalan itu untuk Allah atau bukan, membedakan amalan ini untuk siapa. Yang kedua, membedakan satu amalan dengan yang lainnya. Ya, sekarang masuk pada kalimat terakhir, yang mana Nabi ingin memberikan kita sebuah gambaran atau sebuah contoh dari kalimat pertama dan yang kedua tadi. Ketika Nabi menjelaskan bahwasanya amalan itu tergantung niatnya, dan orang itu tidak dapat pahala kecuali dengan niatnya, maka Nabi mengumpamakan sebuah amalan yang mulia di masa keislaman dahulu, yakni amalan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri musyrik. Itu amalan sangat luar biasa sekali. Dan tidak semua orang itu mampu. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya untuk bisa hijrah. Yang belum tentu dia mendapatkan kehidupan yang layak di sana. Itu amalan yang sangat berat di masa itu. Kalau sekarang ya mungkin lebih mudah kalau kita hijrah gitu ya. Kalau masa dulu sangat berat sekali. Oleh karena itu di sini Nabi menyampaikan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Mengharap ridho Allah dan Rasulnya.
dia hijrah semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala, karena mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Maka fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Maka hijrahnya itu dianggap dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah yang dianggap berpahala dan hijrah yang sempurna. Kita lihat di sini Allah atau Nabi SAW mengulang kalimat ilallahi wa rasulihi, ilallahi wa rasulihi, untuk menunjukkan kemuliaan niat yang dia tuju. Dia hijrah semata-mata hanya untuk Allah. Kemudian sebaliknya, ada orang itu yang hijrah li dunya yusibuha, karena apa? Dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi. Maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang dia tuju, apa yang dia niatkan. Artinya apa? Dia ada nilainya. Dia ada nilainya. Dan di sini Nabi SAW tidak menyebutkan apa yang mereka niatkan. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, begitu saja. Hijrah mereka itu kembali kepada apa yang mereka niatkan. Untuk menunjukkan bahwasanya apa yang mereka niatkan itu rendah sekali. Rendah sekali untuk dunia, untuk wanita. Itu tidak sebanding dengan hijrah yang lillahi ta'ala. Nah, di sini Nabi mencontohkan amalan nomor hijrah. Itu bisa menjadi amalan yang buruk hanya karena niat yang salah. Hijrah yang merupakan amalan yang mulia di masa Islam, itu bisa menjadi amalan yang buruk dan rendah kalau niatnya keliru. Oleh karena itu, sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Mubarak itu mengatakan seperti ini: rubba amalin shaghirin tukaththiruhun niyyah, wa rubba amalin kathirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang itu kecil, amalan ringan, itu bisa menjadi besar karena niat. Bisa menjadi besar, bisa menjadi mulia di sisi Allah karena niatnya. Dan betapa banyak amalan itu yang besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak bernilai sama sekali hanya karena niat. Oleh karena itu niat itu punya pengaruh sangat luar biasa sekali terhadap setiap amalan seseorang. Di antara contohnya, contoh yang pertama, amalan kecil bisa berubah menjadi besar karena niatnya. Ini banyak sekali, di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada seseorang ini yang melewati sebuah dahan dari sebuah pohon di pinggir jalan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia menjumpai dahan ranting yang menghalangi jalan orang. Kemudian apa kata Nabi SAW? Orang ini kemudian menyingkirkannya dan mengatakan, wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin. Demi Allah, aku akan menyingkirkan gangguan ini, menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Artinya apa? Dia lakukan semata-mata karena ikhlas mengharap pahala dari Allah dan agar kaum muslimin tidak terganggu. Ini maka Nabi menyebutkan di akhir hadisnya, maka orang ini berkat amalannya itu dimasukkan surganya Allah. Hanya karena amalan kecil, menyingkirkan apa? Menyingkirkan dahan ranting di pinggir jalan agar orang muslim tidak terganggu. Kalau sekarang ya diibaratkan seperti apa? Menyingkirkan batu bata, menyingkirkan sound horror, ya, disingkirkan, itu mengganggu sekali. Atau menyingkirkan batu, menyingkirkan motor yang diparkir sembarangan, agar tidak mengganggu kaum muslimin, itu bisa bernilai ibadah. Bahkan bisa menjadi penyebab orang itu masuk surga. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu sekecil apapun, jangan kau remehkan. Karena kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Bisa jadi amalan kecil yang tidak kita pernah duga bisa memasukkan kita ke surga karena niat yang ikhlas. Jadi kata Nabi, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata beliau. Walau antal qa'ahaka biwajhin taliq. Walaupun kau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria, itu bisa bernilai ibadah, kata beliau. Nah, sekarang kebalikannya, amalan besar bisa jadi kecil, bahkan nggak ada nilainya. Itu diantara contoh yang paling nyata. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW terkait salah satu 3 golongan yang tusa'aru finnari, yang dimasukkan ke neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Itu adalah 3 orang yang melakukan amalan yang sangat luar biasa. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah dan syahid di medan perang.
Itu adalah amalan yang paling tinggi nilainya di masa Islam ketika itu. Kemudian yang kedua, belajar hingga jadi orang alim. Bukan belajar tok, belajar sampai jadi orang alim. Dan mengajarkan ilmu itu. Yang ketiga, orang yang berinfak jalan Allah. Punya harta banyak, diinfakkan ke seluruh jalan Allah. Kemudian apa? Orang ini malah masuk neraka. 3 orang itu. Kenapa? Karena salah niat. Yang pertama tadi berjihad supaya dikatakan apa? Jari, supaya dikatakan pemberi pahlawan. Supaya dicatatkan namanya di buku pahlawan, gitu ya. Niatnya itu. Yang kedua, belajar supaya jadi ulama, supaya dia dikenal, terkenal sebagai orang alim. Cuma itu tok tujuannya, nggak ada yang bagian untuk Allah. Yang ketiga, berinfak supaya dikatakan dermawan. Kita lihat, hanya karena salah niat bisa menjadi amalan yang paling rendah derajatnya. Bahkan kata Nabi SAW, paling pertama dimasukkan neraka. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah syair, wa amilun bi'ilmihi wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, termasuk tidak ikhlas di dalam beramal, maka dia akan diazab sebelum orang-orang musyrik diazab. Naudzubillah min dzalik. Terkait kalimat terakhir sekarang, kalimat hijrah tadi ya. Jadi ada istilah hijrah. Apa makna hijrah itu? Kita kan sering mendengar kalimat hijrah ya. Hijrah, saya hijrah, ayo hijrah yuk dan sebagainya. Apa itu hijrah? Nah, hijrah itu maknanya adalah al-intiqalu min biladil kufri ila biladil muslim, ila biladil Islam. Jadi hijrah itu awalnya maknanya adalah meninggalkan negeri kafir. Itu makna awal hijrah. Itu yang hijrah dikenal di masa Nabi dan menjadi amalan yang mulia, itu adalah itu. Hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim, sebagaimana dilakukan oleh para muhajirin ketika mereka mengikuti Nabi menuju Madinah, itu hijrah. Tapi hijrah juga bisa bermakna meninggalkan perbuatan buruk, kesyirikan, kemaksiatan, menuju perbuatan ketaatan. Ini juga bermakna hijrah. Oleh karena itu Nabi juga menyampaikan dalam hadis lain, al-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Muhajir atau orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu juga bisa bermakna hijrah. Jadi orang yang dahulunya itu berada dalam perbuatan yang kelam, dosa, kemudian berpindah kepada ketaatan, itu disebut orang yang hijrah. Dan itu akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. Kalau hijrah dari negeri kafir, kita kan bukan negeri kafir di sini kan ya. Maka tidak ada kalau di Indonesia. Mungkin kita hijrahnya dari negeri yang kurang baik, negeri yang atau lingkungan yang kurang baik ke lingkungan yang lebih baik. Itu mungkin ada. Nah, nanti ada perinciannya terkait apa hukum hijrah. Hijrah yang bermakna berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim ya. Apa hukumnya? Hukumnya satu, bisa wajib. Negeri kafir, negeri yang non muslim. Negeri jangan kita bayangkan negara secara luas, bukan gitu. Negeri itu kita maknai daerah di mana kita tinggal. Kalau mayoritas non muslim, apakah kita wajib hijrah ke negeri muslim atau ke daerah yang mayoritas muslim? Nah, itu bisa wajib dengan catatan kita tidak mampu melakukan ibadah dengan sempurna. Kita nggak bisa sholat dengan sempurna, mau Jumatan nggak bisa karena nggak ada yang menegakkan Jumatan di situ. Atau ketika puasa kita juga jarang melihat orang-orang yang berpuasa, nggak ada yang mendirikan tarawih, nggak ada yang mendirikan Jumatan. Makanya seperti ini wajib kita hijrah. Apalagi kalau kita ini ya khawatir malah ya tertimpa gangguan orang-orang non muslim, diganggu dari segi akidahnya, diganggu, kemudian ketentramannya diganggu, maka bisa jadi wajib. Seperti orang yang misalkan tinggal di Bali misalkan, cuma dia sama keluarganya saja yang muslim misalkan kalau itu ada, dan dia tidak bisa menegakkan ibadah dengan sempurna, cari masjid jauh. Makanya seperti ini boleh kita katakan dia wajib untuk hijrah, mencari tempat yang lebih mendukung dia untuk ibadah. Kecuali kalau dia niatnya dakwah, malah diutama kalau tinggal di situ, niatnya dakwah, pengen mengislamkan banyak orang, kayak ini lebih utama. Nah, ini yang sifatnya wajib. Ada kalanya hijrah itu sunnah, ketika dia itu masih bisa mengamalkan sunnah, bisa mengamalkan ibadah, tapi ingin ke negeri kaum muslimin, tujuannya apa? Agar bisa lebih bermaslahat di sana, yaitu hidup di mayoritas non muslim, tapi bisa ibadah dengan baik.
sholat masih bisa, Jumatan masih bisa. Tapi merasa seperti ada yang kurang. Kenapa? Karena mayoritas non-muslim. Tapi dia masih bisa ibadah dengan baik. Ya, tidak dilarang untuk sholat, tidak dilarang untuk menegakkan Jumatan. Ya, maka dia dalam hal ini hukumnya tidak wajib, tapi sunnah untuk pindah di negeri yang lebih mendukung dia untuk ibadah. Apalagi dia bisa lebih banyak belajar agama di sana. Itu hukumnya sunnah. Ya, sekarang terakhir, apa hukum menetap di negeri orang non-muslim? Menetap di negeri orang non-muslim atau negeri orang kafir. Seperti kita menetap di Jepang, menetap di Cina, menetap di Amerika. Nah, itu apa hukumnya? Nah, menetap di negeri orang-orang kafir, ya, sebelum kita masuk ke hukumnya, itu harus memenuhi dua syarat dulu. Harus memenuhi dua syarat dulu. Yang pertama, orang ini harus punya fondasi ilmu dan iman yang kuat. Harus punya ilmu yang kuat, harus punya iman yang kuat. Agar apa? Tidak goyah. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang akan dia jumpai nanti di negeri tersebut. Yang kedua, dia mampu menjalankan agamanya dengan baik. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka boleh. Kemudian nanti tergantung niatnya. Kalau dia ke negeri orang kafir, niatnya dakwah, maka ini menjadi amalan yang mulia. Yang kedua, kalau niatnya untuk berdagang, bekerja, berobat, ini yang sering ya, itu hukumnya boleh. Ya, tidak haram, tidak juga makruh, boleh. Selama terpenuhi dua tadi, dia memiliki fondasi ilmu yang kuat dan mampu menjalankan agamanya. Boleh nggak orang itu bekerja di Tiongkok, bekerja di China, bekerja di Jepang? Boleh tidak? Boleh, selama terpenuhi dua syarat tadi. Dia memiliki fondasi ilmu yang kuat dan mampu menjalankan agamanya dengan baik. Tidak dilarang sholat, tidak dilarang Jumatan, tidak dilarang hijaban. Nah, itu boleh. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dulu, itu murid saya juga ketika di Jakarta dulu. Dia izin pengen kerja di Jepang. Tapi dia mengatakan seperti ini, saya tidak bisa sholat asar. Karena tidak boleh istirahat ketika asar. Seperti itu bagaimana? Diambil enggak? Saya katakan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Nah, dia tidak boleh sholat ketika waktu bekerja. Apakah boleh menjamak? Ya tidak boleh menjamak, ya kan? Kan dia ini statusnya bukan musafir, dia di Jepang statusnya sudah mukim di situ. Dia tidak boleh dia jamak di waktu duhur. Dan juga dia mengatakan tidak bisa Jumatan. Bagaimana? Ya sudah, tidak usah kerja di situ. Karena dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Yang terakhir, untuk sekedar jalan-jalan atau rekreasi. Nah, itu ada khilaf dari kalangan para ulama antara boleh atau tidaknya. Yang mengatakan boleh, itu tetap harus ada dua syarat tadi. Dia harus punya ilmunya, punya iman yang kuat, dan mampu menjalankan agama dengan baik, mampu sholat dengan baik, mampu menutup aurat dengan baik. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau tidak terpenuhi itu, tidak boleh kita jalan-jalan ke luar negeri. Ya, demikian. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas dari hadis yang pertama ini terkait keutamaan niat. Sudah kita bahas dari awal sampai akhir hadis tadi tentang hadis ini. Jadi poin pokoknya adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan niat. Bahwasanya niat itu adalah syarat sah ibadah dan syarat untuk mendapatkan pahala dari ibadah. Dan Nabi mencontohkan ibadah yang mulia, yakni hijrah, dan itu bisa kita kiaskan, bisa kita masukkan ibadah lainnya. Kalau ibadah itu dilakukan untuk Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tidak, ya tidak akan dapat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dari. Oke. Seperti Palestina itu kan hijrah enggak itu kan di situ ibadah kayak seperti kita. Ya, kalau memenuhi kriteria tadi, kan dua kriterianya tadi. Kapan orang itu wajib hijrah dari negeri? Kan itu bukan negeri kafir. Tadi yang saya katakan wajib itu apa? Yang saya katakan wajib itu hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Itu hukumnya tadi apa? Wajib. Bila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tidak mampu menegakkan agamanya. Yang kedua, dia mampu hijrah. Nah, Palestina itu negeri kafir atau muslim? Muslim. Berarti tidak masuk dalam rincian tadi kita. Kecuali kalau memang kondisi sangat darurat. Darurat itu bagaimana ya? Tidak bisa menegakkan agama dengan baik, tidak bisa sholat, tidak bisa menegakkan agama dengan baik, terancam jiwanya, terancam nyawanya. Ya, maka
boleh baginya untuk hijrah. Bahkan bisa kita katakan wajib kalau misalkan bisa membahayakan agama dan jiwanya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, ya. Tapi kan untuk jihad juga, itu bagi yang mampu jihad. Karena tidak semua orang mampu jihad. Bagi yang mampu jihad, maka tetap wajib untuk membela kehormatan negeri kaum muslim. Apalagi ini adalah tanah yang suci nomor 3 setelah Madinah dan setelah Mekah dan Madinah, tanah Quds. Tapi bagi yang tidak mampu berjihad, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan kesucian Baitul Maqdis, ya, maka tidak jauh kalau kita katakan dia wajib untuk hijrah. Bagi yang tidak mampu jihad ya, karena kalau tidak mampu jihad ya malah akan membahayakan jiwa dan agamanya. Tapi kalau mampu jihad, maka tetap wajib untuk pertahankan. Karena ada yang namanya jihad. Jihad itu ada dua. Ada jihad jihad qital, jihad menyerang, ada jihad difa, jihad untuk mempertahankan negerinya. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jihad itu ada dua macam. Ada jihad menyerang, itu jihad dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang kafir dahulu. Ada jihad itu mempertahankan negerinya. Ketika negerinya diserang orang kafir, maka wajib untuk mempertahankan negerinya bila mampu. Demikian. Terjawab ya insyaallah. Jadi perincian tadi wajib itu negeri kafir ke negeri muslim sebagian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu atau orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kan dahulunya negeri kafir. Kemudian ketika Fatu Mekah menjadi negeri Islam. Oleh itu Nabi mengatakan seperti la hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah Fatu Mekah tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena sudah jadi negeri kaum muslimin semua. Jadi hijrah lagi setelah adanya Fatu Mekah. Tapi ketika sebelum ada Fatu Mekah, hijrah tetap terbuka. Jadi Mekah ke Madinah. Fatu Mekah itu tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Benar ya? Tahun 8 Hijriah. Nabi wafat di tahun 10 Hijriah. Oke, monggo Pak. Untuk hijrahnya Oke. berkaya terus layak menjalankan Nabi sehingga dia berhenti dari pekerjaannya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum Harta yang dia dapatkan sebelumnya selama dia bekerja sebagai direktur bank. Oke. Dia bekerja berhenti dari situ, dia menghindari bank. Jadi hartanya ini masuk pada harta yang subuhat ya,